Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Rahmah, dengan NIM 200101100526. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Arif, SPD IMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi berjudul Evaluasi Pendidikan. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, yang pertama, pengertian evaluasi pendidikan. Kedua, evaluasi dalam pendidikan Islam dan pelaksanaannya. Ketiga, tujuan adanya evaluasi pendidikan. Keempat, fungsi evaluasi pendidikan. Dan kelima, prinsip evaluasi pendidikan. Masuk pada pokok pembahasan pertama, pengertian evaluasi pendidikan. Di sini ada 3 pengertian evaluasi pendidikan. Yang pertama, secara bahasa. Secara bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yakni evaluation. Kata evaluation sendiri juga berasal dari kata value yang artinya nilai. Sementara dalam bahasa Arab, evaluation bermakna takdir. Yang kedua, secara harfiah. Evaluasi pendidikan atau takdir al-tarbawi berarti penilaian dalam dunia pendidikan atau penilaian tentang hal-hal yang menyangkut pendidikan. Sedangkan secara istilah, pengertian evaluasi pendidikan disampaikan oleh beberapa ahli. Di sini saya mengutip dari Edwin Wan dan Gerard W. Brown yang mengatakan evaluasi merupakan the act or process to determine the value of something, yang artinya evaluasi adalah tindakan atau upaya untuk mendeteksi atau menentukan nilai dari sesuatu. Adapun dalam Al-Quran, terminologi evaluasi pendidikan ada beberapa makna dengan mengacu pada makna kalimat. Yang pertama, al-hisab atau al-muhasabah. Al-hisab atau al-muhasabah ini terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 284. Yang mana terma al-hisab atau al-musahabahi dianggap paling dekat dengan makna kata evaluasi yang berarti menghitung. Al-Ghazali sendiri pernah menggunakan kata tersebut guna menjelaskan evaluasi diri, yakni upaya mengoreksi dan menilai diri setelah melakukan aktivitas. Yang kedua, al-hukum, di mana terdapat dalam Quran Surah An-Naml ayat 78. Yang ketiga, al-fitnah, terdapat pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Secara bahasa, al-fitnah sendiri diartikan sebagai pengujian, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Al-Tabari menjelaskan tafsir kata fitnah ini adalah pengujian, baik melalui hal-hal yang disukai ataupun tidak disukai. Sedangkan makna dari kata la yuftanun adalah pengakuan keimanan seorang mukmin itu akan ditanyakan kebenarannya. Yang keempat, al-bala, terdapat pada Quran Surah Al-Muluk ayat 2. Secara bahasa, al-bala sendiri berarti ujian yang bisa berupa kebaikan ataupun keburukan. Sedangkan ada pengertian lain mengatakan bahwa bala itu adalah anugerah ataupun bencana. Al-bala juga bisa berarti pengujian dan latihan untuk mengetahui hakikat sesuatu melalui pengalaman. Pokok pembahasan yang kedua, yakni evaluasi dalam pendidikan Islam dan pelaksanaannya. Menurut pendidikan Islam, evaluasi merupakan suatu cara penilaian perilaku peserta didik yang sifatnya menyeluruh, terdiri dari aspek psikologis dan spiritual. Dikarenakan pendidikan Islam ini nantinya akan melahirkan manusia didik yang berilmu, religius, beramal, dan berbakti kepada Tuhan serta masyarakat. Adapun pelaksanaan evaluasi pendidikan ini membutuhkan subjek dan objek yang nantinya akan menjadi sasaran evaluasi. Subjek sendiri merupakan orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Umumnya, subjek evaluasi adalah seorang guru. Namun dalam pandang lain, subjek evaluasi juga bisa jadi siswa-siswi sebagai orang yang dievaluasi. Dalam evaluasi pendidikan ini juga membutuhkan objek evaluasi,
yang mana objek evaluasi ini adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam evaluasi. Objek evaluasi dalam pendidikan Islam sendiri itu ada beberapa kategori, baik yang berupa tingkah laku, kemampuan siswa, proses belajar mengajar yang dilakukan guru dan murid, dan sebagainya. Dari subjek dan objek inilah dapat ditentukan alat evaluasi yang sesuai dan digunakan dalam proses mengajar oleh tenaga pendidik atau guru. Selanjutnya, tujuan adanya evaluasi pendidikan. Mengutip dari Abdul Mujib dan kawan-kawannya, ada beberapa tujuan evaluasi, yang diantaranya, pertama, merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa evaluasi, tidak mungkin timbul gairah dari peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya. Yang kedua, mengetahui tingkat efektivitas metode yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik, melatih keberanian, mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari, dan mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Yang ketiga, mengetahui siapa saja peserta didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga pendidik atau guru dapat memberi perhatian lebih terhadap yang lemah untuk mengejar kekurangan atau ketertinggalannya. Yang keempat, mengumpulkan informasi yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pengecekan yang tentunya sistematis terhadap hasil yang dicapai, kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu, fungsi evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi pendidikan menurut At-Tabrani, Rusdan, dan kawan-kawannya diantaranya: yang pertama, untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional secara komprehensif, yang dimana meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Yang kedua, sebagai umpan balik untuk tindakan selanjutnya. Segi yang sudah dicapai dapat ditingkatkan lagi, dan segi yang merugikan dapat kita hindari. Yang ketiga, bagi pendidik, evaluasi berfungsi sebagai pengukur keberhasilan proses belajar mengajar. Dan bagi peserta didik, evaluasi adalah untuk mengetahui bahan pelajaran yang diberikan dan dikuasainya. Sedangkan bagi masyarakat, evaluasi untuk mengetahui berhasil tidaknya program yang dilaksanakan. Fungsi yang keempat, memberikan umpan balik kepada pendidik untuk memperbaiki proses belajar mengajar dengan mengadakan suatu remedial terhadap peserta didik yang belum tuntas dalam suatu mata pelajaran. Fungsi yang kelima, untuk menentukan angka kemajuan atau hasil belajar. Yang keenam, untuk menempatkan peserta didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat, sehingga peserta didik akan merasa nyaman dan aman ketika belajar, dan dia dapat memahami materi dengan baik. Yang ketujuh, untuk mengenai latar belakang murid yang mengalami kesulitan belajar, sehingga dengan mengenali latar belakang atau alasan murid yang mengalami kesulitan belajar, dapat diperbaiki atau ditingkatkan lagi agar dia tidak mengalami kendala dalam belajar dan mudah dalam memahami pelajaran. Berikutnya, fungsi evaluasi pendidikan Islam. Adapun fungsi evaluasi pendidikan Islam, yang pertama islah, yakni perbaikan seluruh komponen pendidikan yang terdiri dari perbaikan perilaku, wawasan, dan kebiasaan peserta didik. Yang kedua, tazkiyah, yaitu penyucian semua komponen pendidikan. Yang ketiga, tajdid, yaitu memodernisasi semua kegiatan pendidikan. Dan yang keempat, al-dakhil, yakni masukan sebagai laporan bagi orang tua peserta didik. Selanjutnya, prinsip evaluasi pendidikan. Ada 7 prinsip evaluasi pendidikan. Yang pertama, berkesinambungan. Sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran dalam memutuskan hukum minuman keras dan rentenir. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 276, 278 sampai 279. Ar-Rum ayat 39, Al-Baqarah ayat 219,
Quran Surah Muhammad ayat 15 dan Al-Maidah ayat 90. Yang kedua, menyeluruh, menyangkut semua aspek, baik itu perkataan atau qauliyah, perbuatan atau fi'iliyah, dan hati atau qalbiyah, yang terdiri atas kepribadian, intelijensi, pemahaman, sikap, kedisiplinan, tanggung jawab, pengalaman ilmu sebagai khalifah dan warathasul al-anbiya, dan sebagainya. Yang ketiga, objektivitas. Objektivitas ini dilakukan secara adil dan berdasarkan kondisi yang sebenarnya, tanpa adanya dicampur oleh emosional. Orang yang menilai demikian dalam agama Islam dikenal dengan istilah sidik. Yang keempat, validitas. Validitas di mana evaluasi dilakukan secara keseluruhan atau representatif dan kesanggupan peserta didik untuk mengenal bidang tertentu. Yang kelima, prinsip evaluasi harus realitas, terukur dan mudah dipengerti. Yang keenam, harus efisiensi, cermat dan tepat, agar evaluasi berjalan secara optimal. Yang ketujuh, abudiyah, penuh ketulusan, prasangka baik, perbaikan tingkah laku secara positif, dan menutupi rahasia murid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.